Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Hari ini kita akan mempelajari materi biologi tentang jamur atau fungi. Pertama, kita harus tahu dulu istilah-istilah jamur. Ada kapang atau mold, kemudian hamir atau yes, ragi, dan cendawan atau mushroom. Apa sih perbedaannya? Kapang atau mold itu biasanya digunakan untuk menyebut jamur pada tahap reproduksi aseksualnya. Kemudian istilah hamir dan ragi digunakan untuk menyebut jamur yang bersel satu atau uniseluler. Sedangkan cendawan atau mushroom itu untuk menyebut jamur saat membentuk tubuh buah. Apa sih ciri-ciri jamur? Yang pertama adalah ukuran jamur ada yang mikroskopis dan makroskopis. Yang berukuran mikroskopis yaitu terdiri dari uniseluler atau bersel satu, jadi hanya diamati dengan mikroskop. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Kemudian untuk ukuran makroskopis atau multiseluler bersel banyak ini bisa diamati langsung tanpa menggunakan mikroskop. Contohnya ada Volvariella volvacea dan Auricularia polytricha. Bentuk tubuh jamur bervariasi, ada yang oval, bulat, pipih, bercak-bercak, ada yang berbentuk untaian benang seperti kapas, ada juga yang berbentuk payung dan mangkok. Ini adalah ciri jamur selanjutnya, bahwa jamur itu tidak berklorofil dan cara hidupnya adalah heterotrof. Jamur merupakan organisme eukariotik, yaitu memiliki membran inti sel. Dinding sel jamur terdiri dari zat kitin yang merupakan polisakarida yang mengandung nitrogen, sifatnya kuat tapi fleksibel. Dan sel-sel penyusun tubuh jamur yang makroskopis, memanjang membentuk benang, itu namanya hifa. Kemudian hifa yang bercabang-cabang membentuk anyaman baru dinamakan miselium. Ya, di sini jenis hifa jamur ada dua. Yang pertama adalah hifa bersekat atau bersepta. Kemudian yang kedua adalah hifa tidak bersekat, tidak bersepta, asepta, atau istilah lain adalah hifa senositik. Ini adalah gambar dua jenis hifa. Yang di atas adalah hifa bersekat. Kita bisa lihat di sini ada inti sel atau nukleus yang warna biru. Antara nukleus yang satu dengan yang lain dibatasi oleh suatu sekat atau septa. Oleh karena itu, hifa ini disebut hifa bersekat. Kemudian pada gambar di bawah, antar nukleus atau antar inti sel yang satu dengan yang lain tidak ada sekat, makanya dinamakan hifa tidak bersekat. Cara hidup jamur, yang pertama adalah jamur saproba atau pengurai, kemudian jamur parasit, dan jamur simbiosis mutualisme. Jamur saproba mendapatkan nutrisi dengan menguraikan organisme yang mati. Hidup pada tumpukan sampah organik, bahan makanan, batang pohon tumbang, tumpukan kertas basah, sepatu, tas kulit, dan lain-lain. Peranannya adalah untuk pengurai atau dekomposer. Ini contoh jamurnya yang hidup di pohon yang tumbang, atau ini juga ada jamur yang hidup di roti. Untuk jamur parasit, nutrisinya dari organisme lain yang ditumpangi yaitu inang dan menyebabkan penyakit atau bersifat patogen. Contohnya di sini adalah pneumonia carini yang dapat menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Jamur simbiosis mutualisme nutrisinya dari organisme hidup lain, tetapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangannya. Contohnya adalah lichens atau lumut kerak. Jadi lichen bukan lumut ya, tapi gabungan antara jamur dan ganggang. Ini adalah beberapa contoh dari lichen atau lumut kerak. Di mana sih habitat jamur? Ya, habitat jamur itu beraneka ragam ya. Yang pertama di jamur saproba, itu tumbuh subur pada sisa organisme. Kemudian di sini ada jamur parasit yang hidup pada organisme dengan berbagai kondisi sel inang, yaitu jaringan kulit, organ dalam tubuh, dan lain-lain. Ada juga yang bersimbiosis mutualisme, itu dapat hidup di lingkungan yang sangat ekstrim, contohnya kutub, gurun, tapi ada juga yang hidup di batuan atau menempel di pohon. Reproduksi jamur.
Nah, yang pertama ada secara vegetatif atau aseksual, kemudian ada juga yang secara generatif atau seksual. Secara vegetatif bisa melalui fragmentasi atau pemutusan hifa, jadi potongan hifa yang terpisah itu bisa tumbuh jadi jamur yang baru, kemudian dengan pembentukan spora aseksual. Untuk reproduksi seksualnya ini menggunakan spora seksual. Ini di sini ada gambar dari reproduksi jamur. Yang ada di bagian bawah adalah reproduksi aseksualnya, kemudian gambar di atas ini adalah reproduksi seksualnya. Kita mulai aja untuk reproduksi aseksualnya seperti apa. Jadi di sini jamur yang sudah dewasa akan menghasilkan sporangium atau kotak spora. Ini yang namanya kotak spora ya, bulat-bulat ini. Nah, di dalam kotak spora itu terjadi pembelahan sel secara mitosis dan menghasilkan banyak sporangiospora atau spora. Jika sudah matang, maka spora itu keluar dari kotak sporanya, dan jika spora itu jatuh di tempat yang cocok, maka akan tumbuh menjadi hifa. Hifa kemudian akan tumbuh membentuk miselium, dan miselium itu akan berkembang menjadi individu jamur yang baru. Ini adalah reproduksi aseksualnya. Nah, bagaimana sih reproduksi seksualnya? Jadi untuk reproduksi seksualnya, kita mulai saja dari sini. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai itu akan tumbuh menjadi hifa. Nah, hifanya di sini yang berbeda jenis dia akan mengalami peleburan. Jadi di sini ada hifa yang dengan tanda minus dan tanda positif ya. Jadi ini akan melakukan peleburan kemudian membentuk apa? Membentuk gametangium. Dan gametangium ini akan mengalami plasmogami atau peleburan sitoplasma, yang kemudian akan terbentuk zigosporangium heterokaryotik. Dan ini gambarnya. Jadi zigosporangium heterokaryotik dengan pasangan nukleus yang belum bersatu. Dan nukleus ini adalah nukleus yang haploid. Pada zigosporangium dia memiliki lapisan dinding sel yang tebal untuk pertahanan pada kondisi yang buruk. Tapi dengan kondisi yang baik, kemudian akan berkembang dan terjadi kariogami atau peleburan inti. Jadi dua inti yang haploid tadi akan bergabung membentuk inti sel yang diploid. Selanjutnya, zigosporangium itu segera mengalami pembelahan meiosis, kemudian menghasilkan zigospora yang berkecambah dan membentuk sporangium atau kotak spora. Di dalam sporangium ini ada banyak spora ya, kemudian kalau sudah matang maka keluar dari kotak spora dan jika jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh jadi hifa. Dan hifa itu akan tumbuh menjadi miselium ya, dan melakukan peleburan seperti ini. Nah, ini adalah cara reproduksi seksualnya. Ya, bagaimana sih klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksi seksualnya? Ini ada 4 kelompok jamur, ada zygomicota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Hifanya yang zygomicota itu tidak bersekat, sedangkan kelompok jamur yang lain adalah bersekat hifanya. Habitat, ini habitat juga sama ya antara kelompok yang satu dengan yang lain. Reproduksi aseksualnya juga hampir sama. Untuk basidiomycota itu hanya conidospora saja. Untuk reproduksi seksual ini untuk menghafalnya cukup mudah ya. Jadi kalau untuk reproduksi seksual zygomicota itu namanya zygospora, kalau ascomycota itu ascospora, kalau basidiomycota adalah basidiospora, dan untuk deuteromycota itu belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Makanya untuk deuteromycota itu dinamakan sebagai jamur yang tidak sempurna. Tapi kalau nantinya anggota dari deuteromycota ini diketahui cara reproduksi seksualnya, maka akan dikeluarkan dari kelompok deuteromycota dan nanti akan dikelompokkan berdasarkan jenis spora yang dihasilkan. Apakah itu masuk zygomicota, asco, atau basidiomycota. Nah, cara hidup juga sama ya. Untuk tubuh buah, zygomicota itu tidak punya, deutero juga tidak punya. Untuk bentuk simbiosisnya, untuk zygomicota itu mycorrhiza, yaitu gabungan simbiosis antara akar dan jamur.
Kemudian untuk Asco dan Basidiomycota itu dengan membentuk lumut kerak. Nah, contoh dari Zygomycota adalah jamur untuk pembuatan tempe, roti, dan tape. Kemudian untuk Ascomycota ini ada jamur yang untuk pembuatan ragi, kecap, dan antibiotik. Kemudian untuk Basidiomycota ini ada jamur-jamur yang biasa kita makan ya, ada jamur merang, jamur kuping, jamur tiram. Tetapi ada juga jamur yang menghasilkan racun, itu namanya Amanita muscaria. Contoh dari Deuteromycota ini ada yang menyebabkan kaki atlet, kemudian ada jamur yang menyebabkan kurap dan panu. Ini adalah contoh-contoh dari jamur yang termasuk kelompok Zygomycota. Jadi di sini ada jamur yang namanya Rhizopus stolonifer. Ini hidup di roti, menyebabkan roti itu menjadi busuk atau basi. Kita bisa lihat strukturnya di sini. Yang seperti akar ini namanya rhizoid. Kemudian yang seperti batang menjalar ini namanya stolon. Kemudian yang seperti tangkai ini namanya sporangiofor. Dan untuk yang bulat-bulat ini namanya sporangium atau kotak spora. Ini juga sama ya, Rhizopus stolonifer, dan dia hidup di roti. Jadi menyebabkan roti tersebut menjadi basi. Nah, ini ada namanya Pilobolus, dia merupakan pengurai dari kotoran hewan. Oke, lanjut. Untuk Ascomycota ini adalah jenis-jenis jamurnya. Contohnya ada Saccharomyces cerevisiae, kemudian Aspergillus wenti, tadi untuk membuat kecap ya. Ada Penicillium notatum untuk antibiotik, dan Neurospora crassa ini untuk membuat oncom. Basidiomycota ini jenis-jenis jamurnya ini banyak yang bisa dimakan ya. Contohnya ini Volvariella volvacea, jamur merang. Kemudian ada Auricularia polytricha, ini jamur kuping. Kemudian ada Pleurotus ostreatus, ini jamur tiram putih. Dan ini ya yang berbahaya, yang beracun, Amanita muscaria, ini kalau dimakan bisa menyebabkan halusinasi. Untuk kelompok Deuteromycota ini ada Trichopiton dan kita lihat ada Malassezia furfur. Jadi ini menyebabkan penyakit kurap dan panu. Nah, selanjutnya untuk peranan jamur yang menguntungkan. Ini ada banyak sekali ya jamur yang menguntungkan untuk pembuatan makanan seperti tempe, tape, roti. Kemudian ada untuk membuat kecap, tauco, ada juga di sini untuk membuat antibiotik, bahan obat, ini kemudian membentuk oncom, dan untuk jamur yang dikonsumsi. Selanjutnya, selain menguntungkan, ternyata jamur juga ada yang merugikan. Ya, jadi di sini ada jamur yang bersifat parasit pada daun tanaman pertanian. Ini Puccinia graminis, ada juga Puccinia aracidis, parasit pada kacang tanah, parasit pada jagung itu Ustilagomaedes, Amanita ocreata dan Phalloides itu beracun jika dimakan, dan Amanita muscaria ini menyebabkan halusinasi jika dimakan. Oke, itu saja materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyimak, dan semangat selalu untuk belajar biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.